itu akan searching dulu ya. Hussein Hood nih siapa sih dan bagaimana? Sorry, dia pasti akan mencoblos kalau memang ya tanda kutip masih ada money politik yang diberi sembako atau gimana ya gitu. Seperti itu. Kurang adanya keaktifan di masyarakat juga sih saat ini. Beliau ini mantan terpidana yang tadi aku sebutkan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus anggaran, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita benar-benar speak up ya secara di publik, secara media sosial maupun offline itu perlu kita edukasi juga ke orang-orang bahwasannya orang yang seperti ini masuk dalam kategori yang tidak layak kita pilih karena mereka juga udah berkhianat gitu. Walaupun di dalam PKPU mungkin nanti Bung eh, narasumber yang lain bisa disampaikan ada peraturan yang sah-sah aja bahwasannya mantan pidana itu mencalonkan diri dengan waktu tertentu seperti itu. Tapi ya secara etika ini layak sekali kita nggak pilih seperti itu. Ya, ada Rino Lande. Lande ini sangat memikau ya. Mungkin dari kaum-kaum Hawa juga Ada pasti ngelihat di fotonya akan terpikau juga. Seperti itu. Tapi di balik itu Rino Lande ini memiliki riwayat status hukum yang gitu. Jadi Rino caleg PKB dari Jawa Timur 5 nomor 7 ini pernah melakukan tindak pidana korupsi sekolah olahraga pada masa Kemenpora tahun dari umurnya 40 bisa dibayangkan waktu 2011 beliau umur sekitar 30 tahunan itu sudah melakukan korupsi ya, di pengadaan sarana olahraga. Harus jadi satu anak muda. Rino Lande ini bisa berpikir jernih untuk kemajuan bangsa dan negara. Malah Rino Lande ini melakukan tindakan-tindakan yang konyol seperti itu. Ya, balik lagi di hanya sebatas hanya sebatas formalitas, teman-teman. Hanya ada informasi dan untuk informasi sekiranya transparan itu tidak ada, teman-teman. Si Rino Lande ini melakukan tindakan korupsi apa, tahun berapa, di eh, di kementerian apa maupun di bidang apa itu tidak ada. Harusnya kan adanya keterbukaan informasi, adanya transparansi untuk kita sebagai pemilih ya, yang nantinya mereka-mereka ini jadi aktor representatif kita di bangku DPR. Yang ketiga adalah Mokhtar Muhammad. Ini mantan wali kota Bekasi, teman-teman. Mokhtar sendiri merupakan salah satu kader aktif PDIP. Pada saat ini terdaftar sebagai Jawa Barat 5. Didudukan di kursi pesakit karena korupsi suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada BPK, dan penyalahgunaan anggaran makan serta minuman yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 5,5 miliar. Banyak banget nih kasus yang dijerat, riwayat eh, hukumnya banyak banget yang udah beliau lakukan dibandingkan dua dua calon legislatif yang tadi ya, dan termati yang banyak, paling banyak tindak pidananya seperti itu. Beliau waktu itu ditempatkan di lapas Sukamiskin dimulai 21 Juni 2015 seperti itu. Hal yang menarik di antara dua aktor calon legislatif yang udah aku sebutin, ini unik banget. Di dalam KPU, bisa dicek sekarang juga, ini nggak ada, teman-teman. Nggak ada informasi yang bisa kita akses. Beliau ini punya riwayat hukum yang kelam atau bagaimana, nggak ada. Dia langsung ke riwayat pasangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan sebagainya.
Dan itu pun informasinya nggak benar-benar lengkap, nggak ada yang namanya informasi keterbukaan, transparansinya itu nggak ada teman. Hanya yang nggak ada, bukan hanya dia ya, ada beberapa yang kader-kader yang lain yang nggak dicantumkan riwayat pidananya. Kalau kita bandingkan di yang sebelumnya ini, status hukumnya ini kan tertera ya, mantan terpidana. Tapi kalau di Mukhtar Muhammad ini nggak ada, benar-benar nggak ada, benar-benar kosong. Seakan-akan kalau misalkan kita cek track record itu benar mulus, yang dia nggak ada yang namanya suap menyuap, nggak ada yang namanya korupsi, nggak ada yang namanya mantan lapas dan sebagainya gitu teman-teman. Terus yang keempat, EF Hidayat. Ini EF berasal dari Partai Nasdem teman-teman, nomor urut 1. Dia daerah pemilihannya Jawa Barat 9, berdasarkan keputusan MA tahun 2012 teman-teman. EF Hidayat ini ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi, upah pungut pajak bumi dan bangunan bumi sebesar 14 miliar teman-teman. Dia divonis 5 tahun penjara aja dan membayar denda sebesar 200 juta atau subsidiar 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 2,548 miliar. Kalau misalkan nomor urut 1 itu menurutku pribadi sebagai anak muda, itu benar-benar riskan banget. Masyarakat kita, kakak kita, ibu kita, bapak kita, om tante kita, itu bakalan nyoblos dia. Ya, belum tentu juga sih. Cuman kan kalau nomor 1, itu kayak orang yang saat di kotak suara itu kayak bingung, mana yang milih mana, mau milih mana. Nomor 1 aja dicoblos asal gitu. Nah, itu benar-benar riskan dibandingkan nomor-nomor yang bawah-bawah gitu. Nah, ini perlu kita uh, dan ex koruptor yang lainnya yang tadi saya sampaikan. Kalau yang nomor urut 1 gitu, itu harus kita ingat-ingat. Kalau Hidayat ini sama dengan dua koruptor yang tadi saya paparkan, dia ada informasi status hukumnya, tapi ya sama gitu-gitu juga, nggak ada informasi transparansinya, nggak ada yang namanya katanya KPU itu memihak pada rakyat. Kalau kayak gini kan hanya ditulis mantan terpidana, itu keadilan itu harus dipertanyakan. Ini keadilannya ada di keadilan si atau memikirkan keadilan rakyatnya itu sendiri, si pemilih itu harus dipertanyakan juga sih, keadilannya yang dimaksud tuh di mana titiknya. Apa adil hanya adil ke mereka aja, si penguasa-penguasa, si kita ini tidak ada keadilan yang diterapkan, itu perlu dipertanyakan. Ini ketemu lagi. Lanjutnya, mungkin teman-teman udah Pas pada tahu nih ya, si pernah Babang masuk Ganteng. penjara. Iya. Iya, menyalonkan tuh. Iya, benar Perindo banget. dengan nomor Vicky 1. Prasetyo. Ini Vicky sering banget tampil di TV, di media sosial. Udah nggak asing lah, Vicky Prasetyo itu kayak gimana tingkahnya ya kan. Iya. Ternyata teman-teman, Vicky Prasetyo mencalonkan sebagai anggota DPR. Nomor urut 1 lagi teman-teman. Ini kan kayak, ini apa-apaan sih gitu kan. Dia sering bikin onar dan kita nggak gelap mata bahwasannya Vicky banyaklah kasus-kasus pidananya. Vicky terdaftar sebagai caleg dari Partai Perindo teman-teman dengan nomor urut 1 daerah pemilihan Jawa Barat 6. Saat ini totalnya Vicky udah menjalankan pidana sebanyak 4 kali teman-teman. Mulai dari umur 12 tahun, Vicky udah pernah masuk jeruji besi, udah pernah masuk pondok pesantren gitu. Pondok pesantren di sana. Udah pernah itu kasus pertama itu
di umur 12 tahun gara-gara perkelahian, teman-teman. Dia berantem, eh, si laporan ke polisi dan akhirnya eh, dinyatakan bersalah gitu. Kasus lainnya yang kita tahu, dia juga ada pencemaran nama baik dan penipuan, teman-teman. Dia juga banyak kasus-kasus lain yang ada di berita-berita, tapi kalau teman-teman akses di web MA atau kejaksaan, itu di kejaksaan itu tidak muncul untuk perkaranya seperti itu. Selanjutnya, teman-teman asing nggak sih ngelihat baliho ini? Ada yang tahu nggak dia siapa? Mungkin bisa di mute, dibuka mic-nya atau di chat. Ya, jadi dia itu salah satu pidana. Dia pernah terjerat kasus pidana di umur 22 tahun. Teman-teman nih kalau aku lihat di partisipan banyak nih anak muda nih. Anak muda zaman sekarang tuh waktu umur 22 tahun, kalian pada ngapain aja sih? Atau eh, beliau-beliau yang hadir nih, Yunda-Yunda atau Kanda-Kanda yang hadir di dalam diskusi santai kita malam hari ini. Kira-kira waktu umur 22 tahun, kalian ngapain aja sih? Pasti kan kita baru lulus SMA atau SMK ya. Masih memikirkan kira-kira mau kuliah atau ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja dan sebagainya. Tapi beda lagi dengan yang satu ini. Dia waktu 22 tahun sudah terjerat dalam kasus kasus lalu lintas, teman-teman. Dia namanya Muhammad Rashid Rajasa. Dia nyalek didukung oleh Partai Amanat Nasional nomor urut 1 dari daerah pemilihan pemilihan Jawa Barat 1. Dia ini waktu itu kasus tabrakan, teman-teman, di tol. Jadi dia waktu malam tahun baru, kalau nggak salah, itu ada, dia mengalami yang merenggut beberapa korban jiwa, ada yang meninggal dan seterusnya, teman-teman. Jadi vonis bersalah, terbukti bersalah melanggar pasal 310 ayat 4 dan ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas, teman-teman. Tapi yang anehnya, si caleg ini waktu itu riwayat hukumnya itu hanya sebentar, dan proses apa waktu proses hukumnya itu saksi-saksi maupun keluarga korban itu benar-benar meringankan proses hukumnya mereka, sorry, bukan mereka, proses hukumnya Rashid Rajasa ini. Entah apa yang terjadi saat itu, saat beberapa tahun silam, itu nggak tahu saya. Tapi memang hal yang konyol karena merenggut beberapa nyawa korban. Karena kita kalau kita cek kita tracker di website itu, keluarga korban juga banyak yang meninggalkan dirinya. Itu yang perlu eh, apa namanya, yang perlu kita renungkan seperti itu. Nah, caleg Rashid Rajasa juga ini anak dari Atta Rajasa seperti itu, teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang saat ini join yang domisilinya di Jawa Barat, masuk ke daerah pemilihan Jawa Barat 1, bisa nih di share informasinya bahwasannya Rashid Rajasa ini pernah terlibat status hukum. Memang kalau misalkan di KPU di website dia ada informasi mantan terpidana, tapi ya gitu, teman-teman, nggak masih secara rinci yang nantinya masyarakat kita akan bisa cross check gitu. Kalau misalkan terperinci dari KPU sendiri,
pemilih, aktor pemilunya juga, itu pasti masyarakat kita makin pintar ya, makin jeli dalam proses demokrasi kita seperti itu. Ya mungkin Ira itu aja pemaparan aku, nggak perlu banyak-banyak sih. Dari teman-teman di sini mungkin nanti ada diskusi sedikit, diskusi santai Ira dari teman-teman, atau mungkin dari teman-teman ini ada yang mau sharing pengalaman tracking di website tentang ex narapidana atau ex korupsinya seperti itu Ira. Oke, terima kasih Kak Ica. Wah, itu menarik banget ya. Ternyata apa namanya banyak sekali mantan napi yang mencoba untuk apa namanya terjun kembali gitu di parlemen gitu. Setidaknya tadi yang dicatat oleh Kak Kak Ica tadi ada 6 napi lagi gitu dalam kurun waktu tertentu. Tapi apa etis kan gitu tadi pemaparannya. Nah, karena mungkin itu teman-teman dari Kak Ica dan bisa kita lanjut ke pemateri berikutnya yakni Bung Kahfi yang mungkin bisa nih menjelaskan tentang mengenalkan kita tentang prosedur pemilu, apalagi yang pemilunya tuh ternyata ada mantan napi ini gitu. Apakah mereka layak untuk kembali terjun ke parlemen? Oke, silakan Bung Kahfi. Oke, makasih Mbak. Suara saya terdengar nggak? Aman, Bu. Oke, aman ya. Nanti mungkin boleh disampaikan kalau misalnya suaranya putus-putus ya. Soalnya ini saya pakai koneksi HP. Nah, teman-teman, ya baik, terima kasih Kak Ira, Kak Ica tadi sudah menyampaikan. Di sini ada Mas Sahel juga nih, dan ada teman-teman SPRI ini luar biasa diskusinya. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Tentu ini jadi satu diskusi yang menarik gitu ya di minggu malam yang luar biasa ini. Moga-moga ini bisa jadi asupan semangat kita ya untuk menghadapi besok hari Senin gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman tadi sudah banyak disampaikan oleh Kak Ica ya. Tadi ada beberapa temuan dari teman-teman KPM, kemudian Kopel dan juga IPC ya kalau saya tidak salah. Mungkin mohon koreksinya kalau saya salah. Ada beberapa temuan, tadi ada 29 caleg yang merupakan mantan napi korupsi gitu ya, berdasarkan datanya teman-teman. Saya nggak tahu apakah kemudian ada korelasi karena kemarin juga teman-teman ICW kan juga punya data gitu ya soal mantan napi korupsi seperti itu, dan ini ternyata ada hanya di level caleg DPR RI ya teman-teman ya, hanya di level caleg DPR RI, yang mana ini hanya tersebar di 84 dapil saja. Ini tentu kita akan temukan lebih banyak lagi kalau kita misalnya mau lihat gitu ya di level-level lainnya seperti misalnya di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota seperti itu. Ini kita juga belum bicara soal DPD gitu ya. Pemilu DPD kita lihat itu ada nama-nama yang merupakan mantan napi korupsi seperti misalnya Irman Gusman gitu ya di Sumatera Barat kalau saya nggak salah, yang punya tingkat keterkenalan tinggi walaupun pernah menjadi napi koruptor gitu ya, atau pernah terjerat kasus korupsi. Nah, ini sebetulnya jadi satu temuan yang menarik teman-teman. Saya kira harus diapresiasi dulu ya hasil pemantauannya teman-teman, karena ini juga bagian dari proses pencerdasan publik gitu ya. Walaupun kemudian kita memang nggak bisa nih mengharapkan publik yang mencari sendiri, karena ya tentu semua orang punya fokus yang berbeda masing-masing gitu ya. Nggak mungkin semua orang kemudian fokus apalagi kita hari ini punya sistem pemilu proporsional terbuka, di mana dalam satu dapil itu kita dihadirkan ratusan calon bahkan gitu ya, ada 18 partai dan tiap partai itu punya 12 di DPR RI gitu ya, dalam satu dapil. Jadi nggak mungkin memang agak sulit punya inisiatif gitu ya untuk melacak. Makanya kemudian
hasil pemantauannya teman-teman ini menjadi sangat menarik, dan kalau bisa mungkin kita bisa juga nih bekerja sama gitu ya bareng-bareng untuk melacak lebih jauh gitu. Kita coba hubungkan jejaring kita misalnya di daerah gitu ya untuk memantau lebih jauh bagaimana kondisinya potret caleg mantan napi korupsi ini di level DPRD provinsi dan juga di level DPRD kabupaten kota. Teman-teman sekalian, saya kira ini juga jadi salah satu yang aneh gitu ya, karena sudah ada putusan MA nomor 28 tahun 2000 ketika di di pengadilan itu, putusan pengadilan itu memang dalam konteks misalnya menangani kasus korupsi, mengadili batasan 5 tahun tersebut seperti itu. Maka kemudian saya kira ini menjadi satu problem dan satu hal yang sangat berbahaya, karena di dalam pileg ini berbeda dengan pilpres ya. Kalau di pilpres pemilih itu punya kecenderungan bukan hanya melihat dalam konteks keterkenalan saja, tetapi juga melihat bagaimana gagasan, visi misi, track record dan lain sebagainya. Karena calonnya cuma 3 hari. Calonnya cuma 3, sangat mudah untuk dilacak. Apalagi mereka punya tingkat keterkenalan yang tinggi gitu ya, 3 calon, baik itu capres maupun cawapres. Kita sudah tahu mereka siapa, bagaimana track record jabatannya, apa saja yang mereka sudah lakukan ketika mereka menjabat di jabatan-jabatan sebelumnya gitu ya. Jadi itu sangat mudah untuk dilacak. Dan memang dalam konteks pemilu serentak, teman-teman sekalian, pilpres dan pileg disamakan dalam satu hari yang sama, masyarakat memang akan cenderung lebih fokus kepada pilpres, bukan pada pileg. Maka kemudian pileg itu masyarakat kemudian hanya melihat ya kecenderungannya itu hanya melihat bagaimana tingkat keterkenalan, sangat nggak mungkin kemudian kita tuntut masyarakat gitu ya untuk melihat bagaimana track record, bagaimana visi misi si caleg dan lain sebagainya. Bahkan caleg-caleg pun nggak terlalu fokus sebetulnya dengan gagasan mereka gitu ya. Mereka fokus untuk pemenangannya seperti itu. Makanya kemudian banyak sekali praktik-praktik money politik gitu ya. Kemudian juga vote buying, misalnya nomination buying dan lain sebagainya, yang ini dilakukan sebetulnya kerja-kerja bukan di konteks pilpres, tetapi di konteks pileg atau pemilihan anggota legislatif. Karena memang ya itu tadi, lagi-lagi keterkenalan itu kemudian menjadi penting agar kemudian masyarakat itu punya ingatan yang kuat terhadap seseorang gitu ya. Maka kemudian misalnya ada bagi-bagi sembako gitu ya, ada istilahnya pork barrel misalnya, bagaimana kemudian si caleg atau si kandidat itu memberikan sesuatu kepada komunitas misalnya seperti itu. Contohnya bangun jalan gitu ya. Kemudian misalnya di daerah yang mayoritas Islam, mereka punya kerjaan untuk misalnya memberikan fasilitas-fasilitas tertentu di masjid, atau misalnya daerah mayoritas Kristen ada fasilitas-fasilitas tertentu yang diberikan ke gereja misalnya dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat masyarakat itu mengingat gitu untuk dalam konteks pemilihan anggota legislatif. Jadi kita nggak bisa cegah masyarakat itu memilih apakah berdasarkan track record, apakah dia pernah menjadi caleg pernah menjadi koruptor misalnya, atau melakukan pidana-pidana lain. Tadi disebutkan juga ada anaknya Hatta Rajasa, saya lupa tadi namanya siapa. Itu kan kasusnya terkenal banget ya, ketika dia kemudian tabrak orang, mengemudi dengan kecepatan tinggi gitu ya dan lain sebagainya.
tetapi tingkat keterkenalannya itu masih tersisa dan tinggi. Sayangnya ini tidak diikuti ingatan masyarakat untuk melihat bagaimana kenapa dia kemudian terkenal, gitu ya. Kasus-kasus yang dia pernah lakukan dan lain sebagainya. Kemudian Vicky Prasetyo tadi disebutkan kurang terkenal apa tuh orang kan gitu. Tapi masyarakat seolah tidak terlalu aware dengan bahwa dia pernah bahkan melakukan penipuan gitu loh. Ya kan pernah melakukan penipuan dan dipidana, itu jelas clear. Nah, ini kan berbahaya seperti itu. Tapi lagi-lagi tingkat keterkenalan. Makanya kemudian pemantauannya teman-teman itu sangat penting gitu ya sebagai sarana untuk pencerdasan publik. Seenggaknya memberikan ingatan kepada publik bahwa hati-hati loh ada orang ini yang kalian harus highlight. Misalnya untuk daerah tadi Jawa Barat, Dapil Jawa Barat 6 ya. Jawa Barat 6 misalnya, ini ada orang namanya Vicky Prasetyo, ini hati-hati teman-teman, karena ini dulu mantan narapidana misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kalau saya punya, kalau boleh usul gitu ya, pemantauan ini nanti bisa dipublish dengan baik gitu ya, juga disasar ke orang-orang yang memang punya ke orang-orang yang memang masyarakat di lokasi di mana caleg yang problematik tadi, ada caleg-caleg yang problematik tadi itu menjadi calon gitu ya di dapil tersebut. Dan ini penting tentunya karena kita punya orientasi, kita punya harapan juga bahwa kita ingin pemilu itu berintegritas bukan hanya dalam konteks penyelenggaraannya saja, tetapi juga dalam konteks calon-calon yang kemudian dihadirkan. Kemudian juga siapa yang kemudian terpilih. Itu juga kita harus jamin bagaimana integritas mereka seperti itu. Nah, kalau ngomongin terkait dengan korupsi, mantan korupsi gitu ya, caleg mantan napi korupsi dan lain sebagainya, saya kira kita bisa berangkat gitu dari isu soal korupsi politik teman-teman sekalian, di mana kita bisa berangkat dari realitas korupsi politik yang dipahami sebagai suatu tindak pidana korupsi yang kemudian dilakukan oleh pejabat politik seperti itu melalui kekuasaan dan kewenangannya yang dia punya. Di mana korupsi politik ini ternyata kalau kita lihat di datanya KPK, mungkin nanti Mas Sahel bisa koreksi kalau saya salah ya, ini merupakan tindak pidana korupsi yang paling tinggi dibandingkan korupsi lainnya sepanjang sejarah KPK yang kemudian sudah ditindak oleh KPK. Misalnya ada korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ada korupsi yang dilakukan oleh birokrasi dan lain sebagainya. Kalau diperbandingkan, korupsi politik itu paling tinggi. Nah, ini kita coba kaitkan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, karena memang ada satu temuan di mana cost of politik di Indonesia, biaya politik di Indonesia, aktivitas-aktivitas yang penting untuk dibiayai itu tingginya luar biasa. Ya. Dan ada relasi yang kuat antara tindak pidana korupsi ini dengan kebutuhan akan pendanaan kerja-kerja politik tersebut. Apalagi di level caleg tadi, di level pemilihan legislatif gitu ya. Ini kalau kita lihat ada beberapa data, misalnya kalau saya lihat di ICW gitu, di 2018 mereka teman-teman ICW itu merilis satu data di mana ada beberapa kepala daerah pada saat itu yang terjerat korupsi dan aliran dananya itu memang diuntukkan atau diperuntukkan untuk pemenangan pilkada. Untuk pemenangan pilkada seperti itu. Jadi ketika dia mau mencalonkan diri lagi, dananya sudah ada untuk persiapan periode keduanya, gitu ya. Makanya banyak tuh selentingan ketika ada jangka waktu 5 tahun kita misalnya menjabat gitu ya, itu 2 tahun pertama bekerja untuk balikin modal, 2 tahun kedua itu persiapan memupuk kekayaan untuk pemilu yang akan datang di periode selanjutnya, dan 1 tahun terakhir itu kampanye, kira-kira seperti itu. Itulah kemudian state resource digunakan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks DPR tadi kita lihatnya pilkada, dalam konteks DPR ternyata ada relasi juga dengan pemenangan di pilkada. Ada satu anggota DPR, Damayanti Wisnu Putranti itu ya, yang kemudian dia melakukan tindak pidana korupsi, dan hasil korupsinya itu berdasarkan temuan teman-teman ICW itu digunakan untuk memenangkan pilkada di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Kemudian juga kita lihat gitu ya, ada korupsi impor sapi, mungkin kita masih ingat gitu,
yang dilakukan oleh salah satunya adalah Presiden PKS pada saat itu, Lutfi Hasan Ishak ya, di mana ternyata ditemukan ini diperuntukkan dananya untuk apa mencapai target kemenangan dari partai PKS itu sendiri, Partai Keadilan Sejahtera. Tentu ada partai-partai lainnya gitu ya yang mungkin saja tidak terlacak seperti itu, yang juga menggunakan dana-dana korupsi. Terus ada lagi misalnya aliran dana korupsi dari PLTU Riau, yang dimana ini ternyata digunakan untuk kebutuhan Munas Golkar seperti itu. Itu kan temuan-temuan yang kemudian kita bisa lihat ya dari bagaimana proses di KPK dan lain sebagainya. Apalagi kita punya problem teman-teman sekalian dalam konteks pendanaan politik di Indonesia, di mana pendanaan politik ini masih kurang transparan. Bukan kurang, malah nggak transparan sama sekali sebetulnya. Kita nggak tahu dana yang kemudian digunakan untuk kampanye, untuk bikin dangdutan misalnya, atau untuk bahkan money politik dan lain sebagainya. Itu kita nggak tahu asal dananya dari mana, dan kita nggak tahu juga pengeluarannya itu kemana saja kira-kira. Ya kan? Pengeluarannya kemana saja. Ini yang kemudian membuka celah. Ini yang kemudian membuka celah aliran dana dari hasil korupsi itu masuk ke aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan oleh baik itu partai politik ataupun bahkan caleg dan capres misalnya. Ini yang kemudian menjadi satu celah sebetulnya yang bisa dimanfaatkan oleh mereka seperti itu. Dan ternyata teman-teman sekalian, korupsi politik ini juga erat kaitannya dengan praktik money politik, yang ini bisa terbagi menjadi dua gitu ya. Apakah itu vote buying atau jual beli suara, dan nomination buying atau jual beli kandidasi. Jadi ketika mau menjadi kandidat, ketika mau menjadi calon itu harus bayar dulu. Misalnya gitu. Makanya kan sering tuh kita sering dengar juga ada politik mahar dan lain sebagainya. Nah, itu kita nggak ngerti juga tuh uangnya itu dari mana. Gitu ya. Itu uangnya dari mana kita juga nggak tahu gitu. Jadi ketika kita akhirnya terjebak untuk memilih caleg yang mantan napi koruptor itu tadi, dia kan punya satu problem yang namanya integritas gitu ya, bahwa integritas dia ternyata tidak teruji. Padahal ketika kita mau memilih seseorang, kita itu analisis bukan hanya apa yang mau dia kerjakan, tetapi juga bagaimana track record-nya. Ini yang kemudian menjadi penting, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita analisis track record orang-orang yang tadi disebutkan oleh Kak Ica gitu ya, ternyata mereka nggak punya integritas gitu misalnya, terutama yang melakukan korupsi misalnya seperti itu. Nah, di sisi lain, kalau kita juga lagi-lagi terjebak di ketika kita memilih gitu ya caleg mantan napi koruptor ini kemudian akan menciptakan satu siklus korupsi yang tak berkesudahan, teman-teman sekalian. Misalnya nih, anggota legislatif, dia kemudian korupsi tadi, yang jangka 5 tahun itu, selentingan itu tadi, 2 tahun pertama dia memperkaya diri sendiri, sembari dia juga balik modal gitu ya, supaya balik modal, 2 tahun kedua dia lakukan memupuk harta kekayaannya untuk kemudian persiapan pemilu selanjutnya, dan 1 tahun terakhir itu ya untuk kampanye kan, kira-kira seperti itu, dia mulai turun ke dapil dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya terjadi terus, maka muncul yang namanya siklus korupsi itu tadi gitu. Ketika anggota legislatifnya korupsi, kemudian dana yang dihasilkan itu digunakan untuk pemenangan pada pemilu selanjutnya, dia akhirnya menang lagi gitu ya, dan akhirnya korupsi lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kan yang kita kan nggak mau gitu ya, kita nggak mau. Tetapi sayangnya hari ini kalau kita lihat sistem politik kita yang berbiaya tinggi gitu ya, hal-hal semacam itu sangat mungkin terjadi, teman-teman sekalian. Apalagi kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah yang tidak terlalu memperhatikan bagaimana DPRD provinsinya, bagaimana DPRD kabupaten kotanya, juga dengan DPD-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya kemarin di pemilu 2019, voters turnout atau angka suara tidak sah gitu ya, bukan voters turnout, angka suara tidak sah itu paling tinggi di DPD, teman-teman sekalian, bukan di DPR. Padahal surat suara yang paling rumit itu surat-suaranya DPR, bukan DPD. Karena kalau DPD itu udah ada mukanya aja gitu, kita tinggal coblos, gitu ya.
Tetapi kalau DPR itu nama per partai ada 10 orang misalnya dalam satu partai, dan partai itu ada 18 misalnya dan sebagainya. Tetapi angka suara tidak sah itu paling banyak di DPD, bukan DPR. Ada 17% kalau saya nggak salah angkanya. Nah, ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa banyak sekali masyarakat yang nggak terlalu peduli sebetulnya dengan DPD, apalagi kewenangannya nggak besar dan lain sebagainya. Tetapi apakah ada potensi korupsi? Ada potensi korupsinya. Yaitu tadi kita lihat misalnya ada Irman Gusman gitu ya, yang kemudian dia istilahnya apa, trading influence ya, kalau saya nggak salah istilahnya itu. Dia lakukan korupsi yang bentuknya itu trading influence seperti itu. Dia dia pejabat politik, dia bisa mempengaruhi A, B, C dan seterusnya. Ini yang jadi problem di kita teman-teman sekalian, dan kita lagi-lagi melihat gitu ya, dan ini juga saya kira penting untuk dikampanyekan gitu ketika kita mau menentukan pilihan. Ya lagi-lagi ada dua hal penting, selain gagasannya tetapi juga bagaimana track record-nya, dan pemantauan teman-teman itu bisa sangat membantu sebetulnya bagaimana masyarakat itu bisa mempelajari gitu ya track record. Dan saya kira kita perlu koneksikan nih jejaring yang ada di daerah lagi-lagi untuk kemudian kita ekstensifkan pemantauan DCT yang sudah ada gitu ya, karena kan sudah ada nih DCT tiap dapil itu kan sudah ada, baik itu di DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, itu kita juga bisa lacak, itu kita juga bisa tracking gitu ya, apakah mereka punya kasus korupsi atau tidak. Dan ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik. Kita bisa lanjut di diskusi selanjutnya gitu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Bung Kahfi. Wah, itu ngasih insight banget sih kalau ternyata dari keterkenalan individu itu bisa menjadi nilai tambah ketika mereka maju ke pemilihan-pemilihan itu, pemilu-pemilu itu gitu. Walaupun di baliknya ternyata mereka punya track record yang buruk, cuman kebanyakan masyarakat itu masih masa bodoh terhadap itu. Oke. Terima kasih banyak insight-nya Bung Kahfi. Baik, langsung aja nih kita menuju ke narasumber terakhir kita setelah tadi Kak Ica, lalu Bung Kahfi, kemudian kita beranjak ke pemateri terakhir yakni Bung Sahel dari Transparansi Internasional Indonesia. Boleh dong, Bung Sahel? Iya, halo. Ya, mungkin Bung Sahel Ira. ngasih tahu ke kita tentang bahayanya korupsi di parlemen, terus kira-kira lagi-lagi nih koruptor ini tuh layak nggak sih untuk kembali terjun ke parlemen gitu. Silahkan, Bung. Oke, Mbak Ira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Salam hormat, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Luar biasa ini hari Minggu, meluangkan waktu untuk perbincangan yang penting, serius gitu ya. Nggak lupa juga saya menyapa teman-teman, sahabat-sahabat saya. Di sini saya lihat ada Bang Anwar, kemudian ada Kak Susan juga dari Kopel. Halo, Bang Anwar, Kak Susan. Izin, ini saya berbagi sedikit pembelajaran yang sebenarnya juga saya dapat dari Bang Anwar, Kak Susan juga sebenarnya. Kemudian juga ada Ketua Kavi, ini ketua saya di wilayah Tebet dari Perludem. Ampun. Saya ini karena kalau sudah Mas Kavi presentasi itu berarti sebenarnya udah komplit, udah aman. Saya tinggal nambahin dikit-dikit saja. Kemudian juga tadi ada Ini ketua saya di Joglo. siap. Ya kita inilah saling bertukar titel ketua itu, kadang-kadang Mas Kavi ya ketua, kadang-kadang saya. Nah kemudian tadi juga presentasi yang sangat penting tadi dari Kak Ica juga ya, mengingatkan di beberapa daerah pemilihan, mungkin di daerah pemilihan teman-teman nanti tanggal 14 Februari ada nama-nama itu di surat suara gitu ya. Jadi terima kasih banget buat daftar yang dibuat sama Kak Ica. Oke, aku langsung mulai mungkin menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan sama Kak Ira. Layak nggak sih orang yang punya record terpidana kasus korupsi kembali ke parlemen? Untuk menjawab itu,
sebenarnya saya bisa mulai dari banyak alasan ya, tetapi muaranya sebenarnya jawabannya adalah tidak, seperti itu. Nah, kenapa? Mungkin kita paling enak itu mulainya dari Undang-Undang Dasar deh, gitu ya. Kalau kita buka kembali Undang-Undang Dasar kita gitu ya, nggak mungkin di antara kita nggak pernah buka Undang-Undang Dasar sama sekali. Pasti setidaknya satu kali dalam perjalanan kita, pasti kita pernah baca itu apa bunyi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa korupsi itu adalah kejahatan berat. Dia setara dengan pengkhianatan terhadap negara. Ya. Di mana bunyinya itu? Kalau teman-teman nggak percaya bisa dicek sendiri. Itu ada di pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini ketentuan ini sebenarnya terkait dengan ini apa pemberhentian presiden, wakil presiden ya, terkait impeachment sebenarnya. Jadi disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden ini dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat jadi presiden dan atau wakil presiden. Jadi inilah sebenarnya asal-usul kenapa kita mengatakan korupsi itu adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, gitu ya. Setara dia dengan pengkhianatan terhadap negara. Nah, sekarang kita meneruskan logika yang dimulai dari Undang-Undang Dasar ini. Apa kaitannya dengan parlemen gitu ya, anggota DPR dan nanti termasuk juga sebenarnya DPD dan DPRD gitu ya. Untuk DPR, pertama-tama kita tahu bahwa DPR itu adalah lembaga yang salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan. Jadi dia mengawasi presiden, gitu ya. Dia juga punya fungsi perundang-undangan, fungsi legislasi dan juga fungsi budgeting. Gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah pengawasan. Jadi sebenarnya kedudukan dia kontrol presiden, gitu. Kalau presidennya saja dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar dia dapat diimpeachment, apalagi yang mengawasi gitu kan, yang mengontrol, harusnya derajat moralnya lebih tinggi daripada yang diawasi gitu ya. Kan logika yang sederhana saja di institusi manapun gitu ya. Pengawas itu dia harus punya standar yang lebih tinggi daripada yang diawasi gitu ya. Nah, yang diawasi presiden dapat impeach kalau korupsi. Nah, yang mengawasi ini tanda tanya. Nah, memang sialnya karena tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, jadi ini diambil sebagai kesempatan gitu ya, dimanfaatkan celah ini sehingga mereka yang punya record terpidana korupsi tetap bisa maju lagi sebagai anggota legislatif gitu ya. Nah, kalau misalnya celah ini berhasil mereka manfaatkan, sebenarnya jadi tugas pemilih sebenarnya untuk menghukum mereka, untuk menghentikan jalan mereka. Nah, itu satu. Kemudian yang lain, DPR ini juga punya jangkauan wewenang yang luar biasa besar ya. Sebenarnya dia bukan cuma terhadap presiden saja dia kontrol, tetapi dia juga terlibat dalam pengangkatan hakim agung, hakim konstitusi, anggota BPK, anggota Komisi Yudisial, anggota Bawaslu, KPU, dan semuanya. Semua institusi yang harus diisi oleh orang-orang bersih itu ada tangan DPR untuk menempatkan orang-orang tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau DPR-nya sekali lagi derajat moralnya rendah karena banyak di antara mereka yang punya jejak melakukan korupsi, maka lembaga yang lain pasti ikut rusak. Logikanya di situ. Nah, untuk daerah, konteks daerah, ketika kita membicarakan caleg DPRD, terutama di rezim sekarang ini di mana kita mendorong desentralisasi ya, otonomi daerah seluas-luasnya, DPRD itu juga punya peran luar biasa penting di daerah gitu ya. Dia mengawasi jalannya pemerintahan daerah oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota gitu. Jadi sama sebenarnya. Paralel dengan tadi penjelasan saya di DPR gitu ya, tingkat DPR, di level DPRD pun sama seperti itu. Kalau misalnya derajat moral orang-orang yang menduduki kursi-kursi DPRD itu rendah, maka
pasti kualitas integritas pemerintahan daerahnya pasti rusak. Gitu. Kemudian apa alasan lainnya? Tadi kalau kita memulai dari term yang digunakan oleh konstitusi seperti itu. Kemudian ada alasan lain kenapa kita harus menolak caleg yang punya jejak korupsi. Simple karena selama ini mereka tidak memperoleh efek jera dari penegakan hukum. Saya bisa bilang begitu, berani bilang gitu karena ada datanya. Ini lagi-lagi teman-teman ICW juga nih yang buat gitu ya. Mereka mengeluarkan setiap tahun itu tren vonis kasus korupsi. Nah, terbaru vonis terhadap koruptor itu rata-ratanya pemenjaraannya itu adalah 3 tahun 4 bulan. Di bawah 4 tahun, teman-teman. Bayangkan, dengan dihukum 3 tahun 4 bulan, dia bisa meraup miliaran rupiah. Dia kadang-kadang juga kalau itu kasusnya besar gitu ya, bisa sampai triliunan rupiah. Cuma 3 tahun 4 bulan penjara. Dengan uang yang mereka dapatkan, bahkan mereka bisa modifikasi juga selnya gitu kan, jadi tempat yang nyaman. Selnya itu jadi levelnya jadi apartemen, jadi level hotel gitu ya. Duitnya setelah itu masih sisa juga untuk 7 turunan gitu ya. Jadi terlalu besar insentif melakukan korupsi dengan ganjaran pemidanaan yang seperti ini gitu ya. Karena itu inisiatif dari pemilih untuk menghukum mereka tidak lagi menduduki jabatan publik itu jadi penting. Gitu ya. Nah, tentu kita juga sering dengar sekarang ini narasi bahwa memang pendekatannya bukan pemenjaraan lagi. Sekarang itu koruptor dimiskinkan. Nah, itu juga omong kosong lainnya tuh. Karena kenapa? Sampai sekarang juga kita tahu bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu jalan di tempat. Kemarin sempat rame ketika kasus Rafael itu yang di Kementerian Keuangan, sempat rame dorongan untuk pengundangan UU perampasan aset. Tetapi sampai sekarang kita tahu nggak ada bentuknya tuh, nggak ada barangnya gitu ya. Nah, sedangkan ini masa jabatan sebentar lagi selesai. Saya juga ragu sampai nanti akhir masa jabatan kepemimpinan saat ini gitu ya, periode ini undang-undang perampasan aset dapat resmi terbit gitu ya. Nah, kemudian juga bahkan kalau kita mengikuti perkembangan juga KUHP baru itu mengkorting sejumlah delik korupsi gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Tipikor yang tahun 99 dan 2001. Ada yang tadinya hukuman minimalnya 4 tahun jadi 2 tahun gitu ya. Kemudian yang denda minimalnya tadinya 50 juta jadi 10 juta dan seterusnya. Jadi efek jera semakin hilang, teman-teman, kalau hanya mengandalkan penegakan hukum. Karena itu jadi tugas pemilih sebenarnya untuk membuat mereka jera dengan cara sanksi sosial, memberikan sanksi sosial termasuk tidak memilih mereka manakala mereka mencalonkan diri, menawarkan diri untuk duduk lagi di jabatan-jabatan politik. Itu yang kedua. Alasan lainnya, mungkin teman-teman bisa cek juga ya, kerugian akibat korupsi itu besarnya berapa gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat kerugian negara itu mungkin puluhan triliun gitu ya, atau ratusan triliun kerugian negara. Tetapi kerugian yang tidak pernah dihitung sebenarnya adalah juga kerugian sosial ekonominya gitu. Nah, ini let's say teman-teman pernah baca juga gitu ya, berapa sih sekolah atau rumah sakit yang bisa dibangun dari uang yang dikorupsi itu? Berapa banyak minyak goreng yang bisa dibagikan ketika minyak goreng langka kalau misalnya nggak ada korupsi minyak goreng? Kemudian berapa banyak bantuan sosial yang bisa diberikan kepada masyarakat ketika pandemi COVID kalau misalnya uang bansosnya nggak dikorupsi gitu. Nah, ini seringkali dilupakan, tidak dihitung gitu ya. Yang dihitung hanya nominal yang masuk kantong gitu ya. Padahal kerugiannya nggak sampai di situ, tidak berhenti situ gitu ya. Nah, kalau kita bicara biaya sosial korupsi itu lebih besar lagi, teman-teman. Nah, ini lagi-lagi menyandingkan data ya. Kalau Transparansi Internasional Indonesia tuh punya indeks persepsi korupsi, itu dirilis setiap tahun. Nah, saya mau bilang gini, berdasarkan penyandingan data, penyilangan data, negara dengan
indeks persepsi korupsi yang rendah itu cenderung punya tingkat ketimpangan yang lebih tinggi, kemudian kualitas institusinya juga lebih buruk, pendapatan per kapitanya lebih rendah, pembangunan manusianya juga lebih rendah daripada negara-negara yang indeks persepsi korupsinya bagus, gitu ya. Kemudian apalagi lainnya, misalnya negara yang punya IPK jeblok, gitu ya, itu efektivitas pemerintahan juga rendah, kualitas demokrasinya juga rendah, indeks kinerja ekonominya sama gitu ya, dan sebagainya. Terakhir, tidak kalah penting, indeks persepsi korupsi yang buruk itu juga cenderung menunjukkan bahwa negara tersebut rentan dari konflik gitu ya. Karena tadi ada kesenjangan gitu ya, itu rentan sekali terjadi kerusuhan memantik, kecemburuan sosial yang berujung pada kekerasan. Tentu semua hal ini sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Kita belakangan ini mungkin menyaksikan hiruk-pikuk yang terjadi di Rempang. Nah, bayangkan teman-teman, kalau misalnya para pejabat di sana ya tidak bisa disuap oleh pengusaha gitu ya. Bagaimana keberpihakan mereka terhadap masyarakat? Pasti akan berbeda. Pasti kita tidak akan melihat penganiayaan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat setempat. Karena mereka bisa dibeli, itu soalnya gitu ya. Dan mereka mengabdikan diri pada tuan yang membayar mereka gitu ya. Yang sebenarnya harusnya rakyat juga membayar mereka, harusnya mereka ingat itu gitu ya. Tetapi yang memberikan tambahan uang haram untuk mereka itulah yang mereka jadikan tuan mereka. Itu kenyataannya gitu ya. Dan semua persoalan ini pasti ada sangkut pautnya dengan korupsi. Itulah yang kita sebut sebagai biaya sosial korupsi. Nah, teman-teman, indeks persepsi korupsi balik lagi ke produk KPI yang setiap tahun dirilis. Ini angkanya tahun ini 34, teman-teman. Ini adalah angka yang juga pernah kita dapat di tahun 2014 sebenarnya. Jadi 2014 itu kita IPK-nya 34, naik, nanjak sampai ke 40. Itu artinya kalau naik itu makin bagus gitu ya. Dia skalanya 0 sampai 100, makin tinggi makin bagus, artinya korupsinya makin rendah. Nah, sekarang di tahun 2022, itu yang terakhir dirilis, angkanya 34, balik lagi. Gitu ya. Artinya 9 tahun atau mau 10 tahun pemerintahan Jokowi tidak ada kontribusi terhadap pemberantasan korupsi. Datanya bicara seperti itu, gitu ya. Dan bahkan mungkin 2023 nanti di awal tahun kita juga akan rilis lagi, mungkin akan turun lagi. Artinya 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi bahkan melemahkan pemberantasan korupsi. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti di pemilu 2024 kemudian juga ada pilkada 2024 ya. Kalau pemilu itu 14 Februari sudah fix tanggalnya, kalau pilkada tanggalnya belum fix tapi kabarnya di November 2024. Nah, itu kalau kita memberikan lagi kesempatan untuk koruptor, sebenarnya nggak ada jaminan mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena tadi nggak ada alasan untuk mereka menjadi jera begitu ya. Jadi terlalu berharga negara ini teman-teman gitu ya. Terlalu berharga pemerintahan ini kalau misalnya kita jatuh ke lubang yang sama lebih dari satu kali gitu ya. Karena itu mempergunakan hak pilih kita sebaik-baiknya dengan melihat apa di balik nama-nama itu, siapa di balik pendukungnya, dari mana mereka mendapatkan uang gitu ya, dan apa yang mereka lakukan dengan uang tersebut itu jadi penting teman-teman gitu ya. Jangan cuma lihat misalnya mereka punya status kalau di website KPU itu statusnya mantan terpidana. Jangan berhenti sampai di situ, walaupun itu jadi informasi penting juga. Tetapi lihat lebih jauh. Kalau misalnya nanti pada saat kampanye mereka ketemu dengan massa, ketemu dengan pemilih, mereka bagi-bagikan uang, itu teman-teman patut curigai. Bahkan kalau menurut saya itu harus teman-teman coret dari daftar pilihan. Jadi bukan lagi opsi gitu. Karena sudah pasti ketika mereka duduk di kursi-kursi parlemen gitu ya, kursi-kursi jabatan publik, pasti mereka akan berpikir untuk mengembalikan modal gitu ya. Dan teman-teman, jika hal itu terjadi, sebenarnya yang dirugikan adalah hak kita dari yang harusnya kita dapat dari pemerintahan gitu.
dari pemerintahan yang baik. Seharusnya kita dapat pelayanan publik yang baik, seharusnya kita dapat perundang-undangan yang baik, dan seterusnya. Itu akan tergadaikan karena kita mengambil berapa ratus ribu gitu ya pada saat hari pemilihan. Nah, ini teman-teman yang kira-kira perlu jadi concern bersama. Mungkin ada banyak alasan lagi, nanti kita diskusi, teman-teman bisa menambahkan beberapa alasan lainnya kenapa kita harus menolak caleg korupsi. Boleh banget gitu ya, kita sharing. Dan terakhir saya mau menutup teman-teman dengan mengutip salah satu tokoh proklamator, Bung Hatta gitu ya. Jadi satu waktu itu Bung Hatta pernah mengatakan bahwa kalau kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap itu dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tetapi tidak jujur, nah ini sulit diperbaiki. Gitu ya. Nah, jadi ingat-ingat teman-teman, gunakan hak suara nanti dengan baik gitu ya. Jangan pilih yang punya jejak tidak jujur. Ya, karena itu watak buruk yang paling sulit diperbaiki. Saya kira itu sedikit saja dari saya karena tadi juga teman-teman menyampaikan sudah lengkap juga. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Bung Sahel atas pemaparan materinya. Itu nambah insight lagi setelah tadi dua pemateri kita, yang ternyata kenapa sih koruptor itu masih minat untuk nyalek lagi, karena ternyata kita masih belum tegas untuk menghalau mereka, untuk menangani mereka, untuk kembali terjun di parlemen itu sendiri gitu. Nah, tadi saya suka sama kutipan terakhir dari Bung Sahel bahwa ada Bung Sahel tadi sempat ngomong bahwa negara kita tuh terlalu berharga kalau harus jatuh di lubang yang sama. Maka kita tuh harus lebih selektif lagi nih, jangan sampai kita mempertaruhkan hak pilih kita yang cuma sehari itu untuk 5 tahun kehidupan kita atau bahkan masa-masa yang akan datang gitu teman-teman. Nah, kita tadi udah dapet 3 insight dari para narasumber kita yang tentunya daging semua itu tuh. Dan kita bisa langsung aja nih menuju ke penanggap kita, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan setelah pemaparan materi tadi. Silahkan Bung Azir. Oh ya, sangat menarik ya dari pemateri menyampaikan beberapa insight yang sangat luas gitu. Bagaimana keterlibatan mantan narapidana yang sudah tahu malu ya untuk menjejaki atau merebut kekuasaan publik. Nah, itu memang agenda yang mereka susun secara kolektifnya di tingkat-tingkat tingkat partai politik yang saat ini memang mengabaikan yang namanya aspirasi rakyat dalam hal bagaimana kita menolak korupsi. Nah, itu sangat cara memang sama partai politik bahwa mereka itu masih bisa dimaafkan, dan dengan apa kita lihat mereka bisa dimaafkan dengan cara mereka masih dikasih kesempatan untuk merebut jabatan publik itu sendiri. Itu memang akan memberi gambaran baru atau macam ilmu baru dari pemateri kita yang sangat komprehensif dan sangat detail gitu. Mungkin para peserta yang hadir pada malam hari ini akan menjadi acuan baru atau tambahan baru yang bisa menjaga kewarasan dalam memilih siapa yang tepat untuk menduduki jabatan publik itu sendiri. Nah, kalau dari saya sendiri melihat memang bagaimana masyarakat saat ini masih dalam kebiasaan ya yang nyalek itu yang mereka pasti banyak duit segala macam ya, artinya mereka
tidak terlalu memberi tidak memberi dorongan kesadarannya bahwa yang menciptakan diri untuk merebut kekuasaan di tingkat parlemen ini seolah-olah tidak ada tidak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya itu yang menjadi concern kita, bahwa mendorong kesadaran secara kultur bahwa itu yang menjadi satu penguatan secara ideologisasi ke masyarakat dalam hal mengawasi bagaimana jalannya pemerintah itu sendiri. Nah, ini sangat menarik juga sih dari pemaparan pemateri juga, dari beberapa data yang disampaikan. Ada dari beberapa kayak misalkan mantan anak pejabat yang mencalonkan diri segala macamnya itu. Suasananya agak sedikit ini ya, agak canggung. Tapi saya coba coba ingin memberi beberapa pandangan saya mengenai mantan narapidana yang mencalonkan diri. Bagi masyarakat itu sendiri sebenarnya kita harus mendorong partisipatifnya lebih jauh lagi dalam hal pemantauan itu. Coba kita ingin mencari satu poin yang konkret bahwa partisipasi masyarakat ini selain jadi pemantau di tingkat lingkungan mereka sendiri atau wilayah di mereka sendiri, untuk memberi pemahaman lebih jauh atau kesadaran lebih jauh bahwa itu yang namanya anak mantan narapidana tidak boleh dikasih kesempatan lagi untuk menghidupi demokrasi. Mungkin itu saja sih yang bisa saya coba dari pemahaman atau pandangan saya. Ya gitu, kayak mungkin ya. Terima kasih banyak Terima kasih. jawabannya. Nah, benar banget tuh teman-teman, masyarakat kita tuh masih kurang awareness-nya ya, masih kurang kesadarannya untuk meneliti lebih jauh terkait calon-calon legislatif kita gitu. Nah, pemaparan materi itu sudah, kemudian penanggap juga sudah. Sekarang kita beranjak ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran, masih kepo, ingin mengulik lebih banyak lagi, silahkan dibuka bagi dua penanya dulu. Silahkan teman-teman bisa raise hand atau open mic, atau mungkin ditulis di kolom chat terkait pertanyaannya. Oke, silahkan. Itu sudah ada Bung Khairuddin. Silahkan, Bung. Terima kasih kepada pemateri pemaparan. Sangat bagus pemaparannya. Saya cuma bingung sedikit ya. Bagaimana tanggapan pemateri aja sih? Kan caleg itu kan manusia ya. Yang namanya manusia pasti tidak luput daripada kesalahan. Lantas, apakah kan ini para ex narapidana, ex korupsi, mereka manusia. Manusia itu bisa berbolak-balik hatinya, bisa berbolak-balik perilakunya, bahkan dari manusia yang buruk bisa menjadi manusia yang baik. Dan dari manusia yang baik juga bisa menjadi manusia yang buruk. Nah, lantas bagaimana pemateri mematahkan argumen yang kalau ada orang yang ngomongnya seperti demikian gitu. Yang mana argumen ini kan sangat bagus ya untuk ex narapidana dan narapidana korupsi juga. Karena mereka manusia ini bisa berubah. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan tidak ada yang akan tahu. Nah, bagaimana? Sekian dari saya. Oke, terima kasih Bung Khairuddin.
Ini kira-kira punya pertanyaan spesifik nggak? Maksudnya mau ditujukan oleh siapa atau tidak-tidaknya? Enggak sih, umum aja siapa aja boleh. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi, boleh pemateri barangkali ada yang ingin menjawab, atau mungkin bisa diawali dengan Bung Sahel. Gimana nih Bung, terkait statement bahwa manusia bisa berubah, yang jelas bisa menjadi pedoman si ex-napi ini untuk terjun kembali di dunia parlemen. Ya, gini ya. Jadi pertama itu kita harus membedakan antara personal dan jabatan publik. Ya. Saya setuju kalau misalnya sebagai personal, sebagai manusia, ya seseorang itu tidak luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ketika memegang jabatan publik, status sebagai pejabat publik berubah statusnya bukan personal lagi. Dia tidak boleh tidak sempurna sebenarnya. Nah ini kita boleh beda pendapat, tetapi kalau standing saya begitu. Sekali lagi saya sampaikan, kita punya negara yang sangat berharga gitu ya, punya pemerintahan yang sangat berharga, yang menentukan hampir 300 juta nasib orang manusia. Jadi kesalahan ya, dan korupsi itu bukan kesalahan kecil, itu kesalahan vital, kesalahan besar. Ya. Kita bisa bandingkan dengan nasib orang-orang yang sebenarnya bisa terselamatkan dengan uang yang dikorupsi gitu ya. Berapa banyak anak putus sekolah sekarang di Indonesia gitu ya. Berapa banyak orang yang tidur dalam keadaan lapar setiap hari. Berapa banyak orang yang harus tidur di gerobak gitu ya. Jadi nggak cukup argumen bahwa seseorang itu sudah tobat gitu ya. Beri dia kesempatan lagi. Yaitu untuk urusan pribadi gitu ya. Silakan. Untuk urusan Anda dengan keluarga Anda gitu ya. Tapi untuk urusan Anda dengan masyarakat, antara pemerintah dengan warga negara yang harus dilayani tidak bisa sesimpel itu menurut saya. Gitu ya. Dan teman-teman kita jangan ini juga jangan membiarkan juga partai politik kita jadi malas melakukan kaderisasi. Enggak gitu ya. Kenyataannya di luar itu banyak juga orang baik yang bisa duduk di jabatan publik. Kenapa harus memberikan lagi dan lagi kesempatan kepada orang yang pernah salah gitu. Gitu ya. Jadi saya kira itu tentu eh, perbedaan pendapat bisa terjadi, wajar saja, nggak ada masalah gitu ya. Gitu. Saya kembalikan ke Mbak Ira. Oke, terima kasih Bung Sahel. Nah, itu tadi bahwa statement manusia tidak bisa berubah itu hanya bisa ditujukan untuk persoalan personal saja gitu. Kita nggak bisa pakai itu untuk persoalan yang ranahnya untuk nyalon dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan lagi nih, Bung Kafi. Ya, Mbak. Tadi ada yang mau bertanya sepertinya. Mungkin bisa dikumpulkan baru kita bisa langsung saja gitu. Oh, baik. Kayaknya ada yang mau nanya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, Bung. Ini pelengkap dari statementnya Bung Sahel yang saya tangkap bahwa di sini asumsi yang hendaknya dipegang bukan manusia pada dasarnya baik sehingga tidak perlu diatur, melainkan apapun latar belakangnya, manusia itu dapat berbuat baik tetapi dapat pula berbuat buruk. Karena itu diperlukan pengaturan untuk mendorong kecenderungan baik dan mencegah kecenderungan buruk. Pelaksanaan demokrasi harus berpedoman pada hukum. Terima kasih atas statementnya Bung Rio. Nah, itu Oh ya. statement tambahan sih. Oke, ya tadi ya saya sepakat sama Bang Rio dan Mas Sahel ya. Ini luar biasa, agak sedikit belajar agama kita jadinya ya. Nah, teman-teman, kalau saya tadi sepakat ya bahwa memang urusan personal dengan publik itu patut untuk dibedakan gitu, dan juga ini kaitan dengan bagaimana seorang pejabat publik. Jadi bahkan data-datanya mereka itu pun juga kita harus akses gitu, kita harus bisa akses gitu, karena urusannya adalah dia akan menjadi pejabat publik gitu. Tentu data-data pribadi yang tidak perlu nomor HP dan lain sebagainya itu ya tentu nggak perlu di publish gitu. Tapi kan kita punya persoalan ketika KPU itu memberikan pilihan kepada caleg untuk mempublish CV-nya atau enggak, kan itu ya persoalannya. Sehingga kita ini agak sulit juga men-tracking siapa yang pernah menjadi apa,
narapidana korupsi dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi lagi-lagi soal personal dan publik itu kemudian harus dibedakan gitu ya. Dan hari ini yang kita sedang bincangkan saya kira adalah bagaimana kemudian kita memilih seseorang yang akan mengisi jabatan publik gitu ya. Dan tentu tadi Bang Rio juga tadi sampaikan gitu, ada kaitannya dengan sistem dan saya kira ini juga penting gitu. Ketika tadi balik lagi ke Bung Hatta, Mas Sahel, kita kayaknya sama-sama ngefans nih sama Bung Hatta. Jadi soal jujur itu susah diperbaiki dan memang itu saya kira jadi satu apa namanya satu sikap atau satu problem yang ada di manusia secara umum gitu, ya kan. Ada nafsu dan lain sebagainya gitu. Jadi itu jadi satu persoalan yang memang ada hidup dan berkembang di dalam diri manusia gitu. Tapi di sisi lain, maka kemudian untuk menjawab hal tersebut kita kan punya sistem ya. Kita punya sistem yang kemudian ini jadi satu hal yang kita bangun untuk kemudian mencegah agar nafsu itu kemudian tidak berubah menjadi hal-hal yang tidak baik gitu, terutama juga nafsu untuk memperkaya diri sendiri gitu ya, padahal dia merupakan pejabat publik gitu ya. Kenapa kemudian kita tidak pikirkan gitu bahwa ada publik yang harus dilayani seperti itu. Jadi ya saya kira satu problem bahwa ya mungkin dia bisa baik, dia bisa buruk gitu ya. Tetapi lagi-lagi teman-teman, kalau saya sih punya saya ingin berangkat dari dua hal gitu ya ketika kita memilih caleg. Yang pertama itu bagaimana gagasannya, yang kedua itu adalah track record-nya gitu. Karena kalau ngomongin gagasan doang kan kita bisa baca ya. Gitu ya. Kita bisa baca buku, kita bisa lihat undang-undang dan lain sebagainya, terus kita sampaikan aja gitu dengan mudahnya. Tetapi kan bagaimana track record-nya itu kan kemudian menjadi satu hal yang menjadi satu hal yang kita bisa pegang kuat sehingga ini bisa jadi satu pegangan bagi kita, jadi satu basis bagi kita untuk melihat mereka nanti ke depan itu akan seperti apa. Kita kan punya problem ya, ketika kandidat-kandidat itu bukan hanya di capres tapi juga di caleg gitu ya, itu mereka punya janji-janji kampanye yang luar biasa manis gitu. Tetapi di sisi lain, ketika implementasinya itu janji-janji kampanye itu kemudian tidak terlaksana, malah yang ada melakukan korupsi dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya jadi satu persoalan karena kita nggak ngelihat track record. Seringnya kita kemudian lupa bagaimana track record itu pentingnya luar biasa untuk menilai kandidat-kandidat tersebut. Makanya saya sangat senang ketika ngelihat teman-teman KPM, Kopel, dan IPC kemudian melakukan pemantauan gitu ya, untuk menghadirkan informasi soal track record calon. Saya kira ada beberapa lembaga juga gitu yang coba melihat lebih jauh bagaimana track record calon tersebut, dan juga ini kaitan juga dengan pelanggaran hukum sebetulnya ketika ada putusan MA, ada putusan MK yang melarang mantan narapidana itu menjadi caleg seperti itu selama dia belum melewati masa tunggu 5 tahun tersebut itu. Tetapi ini kemudian kita lihat ada beberapa caleg ya yang kemudian tadi disampaikan oleh teman-teman, di mana banyak sekali caleg-caleg yang ternyata melanggar hukum seperti itu pencalonannya gitu. Nah ini yang dan juga dibiarkan gitu ya oleh KPU, dan saya kira ini penting. Dan mungkin satu lagi untuk menjawab itu tadi ya, saya ingin berangkat dari logika yang digunakan MK gitu ketika Mahkamah Konstitusi itu memutus bahwa calon kepala daerah mantan terpidana itu harus melalui masa tunggu 5 tahun sejak selesai menjalani masa pemidanaannya. Ini kemudian direplikasi di putusan 87 dan juga putusan 12 gitu ya untuk pencalonan DPR, DPRD, dan DPD seperti itu. Jadi MK itu berangkat dari perspektif di mana pemilu itu bukan hanya jadi satu ajang yang memberikan keluangan gitu ya kepada populisme. Jadi pemilu itu tidak menghadirkan populisme seharusnya, tetapi menghadirkan sistem yang juga meritokrasi gitu. Artinya masyarakat yang kemudian menseleksi ya. Masyarakat yang menseleksi siapa yang bisa menjadi calon, siapa yang bisa yang kemudian terpilih gitu ya, mana yang tidak. Kan kira-kira seperti itu. Sehingga ada persyaratan, ada satu set persyaratan di dalam undang-undang misalnya
yang ini dihadirkan seperti itu. Untuk apa? Untuk menseleksi agar kandidat-kandidat yang dihadirkan itulah kandidat-kandidat yang memang sudah melewati atau sudah bisa melewati filterisasi yang bentuknya itu berupa syarat, satu set syarat itu tadi, termasuk misalnya masa tunggu 5 tahun yang tadi kita lihat bersama-sama gitu ya, baik itu dalam putusan MK maupun dalam putusan MA. Dan perspektif MK juga, calon-calon yang sudah tersaring ini bisa dihadirkan gitu ya, dan saringannya itu juga saringan soal integritasnya seperti itu. Jadi calon-calon yang kemudian dihadirkan kepada pemilih ini merupakan calon-calon yang berintegritas yang dapat dipilih publik seperti itu. Dan bahkan MK memberikan istilah jangan sampai publik ini memilih bagaikan memilih kucing dalam karung, yang dimana kita itu nggak tahu bentuk kucingnya itu seperti apa gitu ya. Makanya kemudian menjadi penting analisis dan kemudian pemantauan soal track record dari teman-teman ini. Dan ini yang kemudian bisa kita hadirkan pada publik bahwa teman-teman pemilih, hati-hati loh, ada caleg yang begini misalnya, yang memang mereka sudah pernah melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Karena dari problem integritas saja itu mereka sudah kena gitu, ya kan? Sebelum mereka menjabat saja sudah ada problem integritas. Bagaimana kalau mereka nanti menjabat dengan tawaran kekuasaan yang besarnya luar biasa? Gitu tadi Mas Hayal sampaikan, DPR itu punya fungsi bukan hanya legislasi tetapi juga pengawasan gitu ya. Dan pengawasan itu bukan hanya ke presiden ya secara kepala pemerintah, tetapi juga pemerintahannya itu sendiri, lembaga-lembaganya, kementerian-kementeriannya seperti itu. Kekuasaannya luar biasa besar, dan kalau memang mereka tidak berintegritas, bisa jadi ada perjanjian-perjanjian tertentu gitu ya. Oke, saya akan awasi kamu dengan aman-aman saja, tetapi kamu harus memberikan saya A, B, C, D, dan seterusnya. Itu praktik yang sangat possible terjadi, Mbak Ira. Itu praktik yang sangat possible terjadi. Maka kemudian lagi-lagi calonnya saja itu harusnya kita sudah hadirkan yang berintegritas, gitu ya. Baru kemudian ketika memilih itu cobalah kita untuk menetapkan saringan itu berdasarkan integritasnya, gitu. Sehingga ketika kita memilih itu ya kita lihat track record-nya itu problematik atau tidak dalam aspek integritasnya, gitu. Mungkin itu Mbak Ira. Oke, terima kasih Bung Kavi. Wah, itu makin menyeluruh lagi ya, makin komprehensif lagi ya, bahwa kalau kita milih, kita harus ke depannya kita harus pandai-pandai nih untuk melihat caleg itu dari gagasan dan juga track record-nya gitu. Nah, kemudian ketentuan untuk bertanya masih sama ya teman-teman. Bisa raise hand, open mic, atau bisa juga tulis di kolom chat. Sambil menunggu nih Bung, ada pertanyaan nih. Tadi ada pertanyaan titipan. Bahwa, sebentar. Nah, secara prosedur, KPU punya kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat siapa-siapa caleg mantan napi korupsi. Apakah itu cukup hanya di web atau bisa sampai mana sih seharusnya gitu? Apakah perlu gitu untuk dipajang di TPS tentang profil-profil mereka gitu? Silahkan, Bung. Oh iya, Bung Kavi. Terima kasih atas pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk insight-nya, Bung Kavi. Semoga urusannya bisa lancar ya, Bung ya. Oke, terima kasih udah menyempatkan hadir di hari liburnya yang harusnya istirahat ini. Oke, lanjut nih. Tadi pertanyaannya mungkin saya ulang lagi ya. Secara prosedur, KPU punya kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait siapa aja yang menjadi mantan napi. Nah, apakah prosedurnya itu cukup nyampe di websitenya aja atau perlu dikembangkan sampai mana gitu? Apa perlu di belangkonya, di kotak suaranya atau di TPS-nya itu dipajang mantan-mantan napi ini gitu? Silahkan pemateri kita.
Oke, Ada Ira, aku izin masuk karena mungkin setelah ini aku mau izin duluan ya, Bung Sahel. Mohon maaf, aku izin duluan ya, Bung. Oke, kalau dari pertanyaannya, kalau aku pribadi, seharusnya KPU itu melakukan transparansi yang lebih serius ya. Kalau kita melihat di KPU, ini transparansi informasi yang dipublikasi oleh KPU ini masih kurang cukup untuk kita sebagai masyarakat. Eh, di samping KPU sudah merilis melalui website, itu juga perlu kita ketahui untuk metode yang dipublish oleh KPU, ini masih ada izin yang dilakukan oleh KPU kepada caleg-caleg. Jadi nggak semua informasi ini dipublikasi oleh KPU apabila si calegnya ini tidak bersedia, teman-teman. Jadi, seperti itu. Mungkin bisa dicek oleh teman-teman peserta lain kalau misalkan lagi iseng di website KPU, itu ada beberapa caleg yang tidak bisa kita klik dan nanti informasinya tertera bahwasannya caleg ini tidak bersedia untuk dipublikasikan. Nah, poin itu kan berarti kan KPU tidak adanya transparansi publikasi yang cukup serius ya, yang untuk mengedukasi kita sebagai pemilih. Yang pertama itu. Hal itu yang perlu ditingkatkan karena saya rasa KPU sebagai eh, aktor ya, kunci dari demokrasi kita juga itu